Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Irmawati, NPME 1D0181066. Oke, jadi kali ini kita akan membuka hasil analisis dari Shazam yang telah kita buat. Di sini ada hasil dari regresi linear berganda. Di sini ada R² bernilai 0,8650. Dan di sini ada F hitung, dan di bawahnya ada variabel estimate. Di sini ada X1T, X2T atau variabel estimate. Di sini ada T hitung. Di sini ada covariant matrix dan variabel name. Analisis ini bisa kita singkat dalam sebuah bentuk penyajian yang berbeda. Penyajian yang pertama dalam bentuk persamaan. Persamaan regresi linear berganda untuk menganalisis. Kali ini dengan rumus YT sama dengan B0 tambah B1 X1T tambah B2 X2T tambah X3 tambah B3 X3T tambah B4 X4T tambah B5 X5T plus ET. Di sini ada yang berwarna kuning, yang di atas adalah by estimate dan yang di bawah adalah standar errornya. Jadi ini untuk nilai X1 dan di bawahnya untuk standar error X1 dan seterusnya sampai ET. Dan kita akan menyajikan nilai-nilai yang akan kita analisis ke dalam tabel saji. Yang pertama ada nilai konstanta min 1088,1. Ini hasil dari konstanta min 1088,1. Kita masukkan ke dalam tabel dan di bawahnya kita masukkan nilai yang di sebelahnya atau error, standar error. Begitu juga dengan luas lahan X1T, kita masukkan nilai dari estimate-nya yaitu 179,29 dan di bawahnya ada standar error 1695. Kita masukkan ke dalam sini. Begitu juga dengan jumlah bibit X2T, tenaga kerja X3T, pestisida X4T, pupuk dan X5T. Di sini ada R kuadrat atau R square 0,8650 atau dapat dari sini. R square ini digunakan untuk mengetahui seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan di rumus ini, gunanya ET adalah sebagai simbol bahwa persamaan yang dibuat memiliki potensi
untuk mengetahui oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Di sini ada F hitung. F hitung dapat dari sini. Di sini ada F 37,152. Nah, kita masukkan ke dalam tabel di sini. Dan di sini ada F tabel. F tabel 5% didapatkan dari tabel dari F tabel yang kita punya di buku penuntun. Langsung saja kita buka F tabelnya. Di sini ada F tabel. Kita menggunakan yang 5%. Jadi hitungannya seperti biasa. Di sini ada F tabel 5%. Di sini ada V1, yaitu DF gemilang, nilai jumlah variabel independen yang kita gunakan dikurang 1, atau 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 jadi 4. Kita tandai di sini 4. Dan V2-nya adalah DF penyebut. Jumlah observasi dikurang variabel independen, atau 35 dikurang 5 sama dengan 30. Jadi di sini ada 30 dan 4. Di sini ada 4, kita cari. Di sini ketemu 2,69. Langsung kita pindahkan ke sini. 2,69. Jadi, F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga kita tolak H0 dan kita terima H1. Dan di bawahnya ada T tabel 5%, yaitu 2,045 yang didapat dari T tabel. Kita menggunakan total test dengan rumus DF sama dengan N-K-1, atau 35 dikurang 5 dikurang 1 sama dengan 29. Jadi di sini kita mengambilnya 5%, dan di sini ada 29. Tarik nilainya menjadi 2,045. Kita salin, kita masukkan ke sini 2,045. Untuk T hitung sudah ada di sebelah sini. Ini adalah T hitung dari masing-masing variabel independen. Selanjutnya, kita akan membandingkan nilai T hitung luas lahan dan variabel lain dengan T tabel. Jadi sini ada luas lahan, T hitungnya sama dengan 0,1050 dan T tabelnya 2,045. Dan ketidakberpengaruhannya sebesar 179,29 didapat dari atau dilihat dari nilai koefisien regresi variabel luas lahan. Yang ini. Untuk selanjutnya, itu jumlah bibit. Nilai dari T hitungnya adalah 4,394, lebih besar daripada T tabel. Maka
kita harus tolak H0 dan terima H1. Maka jika jumlah variabel bibit berpengaruh terhadap produksi kentang, akan dilihat dari koefisien regresi koefisien sebesar 4699,6. Maka dapat disimpulkan bahwa jika petani menambah jumlah bibit, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat oleh petani adalah sebesar 4699,6. Di sini ada tenaga kerja sebesar hitungnya sebesar 0,7876, lebih kecil dari T hitung, maka tingkat kerugiannya sebesar 4,4889. Dan di sini ada pestisida, T hitungnya sebesar 2,816, lebih besar daripada T tabel. Maka terima H0 dan tolak H1. Tolak H1, terima H0. Maka keuntungan yang diterima petani yaitu 0,383687. Dan untuk pupuk T hitungnya sebesar -1,732, lebih kecil daripada T tabel 2,045. Maka kerugian yang akan ditanggung oleh petani sebesar 89,886, atau ini adalah nilai koefisien regresi variabel dari jumlah pupuk. Selanjutnya kita akan menyajikan hasil uji statistik dengan interpretasi. Yang pertama yaitu luas lahan. Dari hasil uji T yang dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Dilihat dari koefisien regresi, koefisien ini sebesar 179,29, atau dengan kata lain bahwa produksi tidak berpengaruh terhadap luas lahan. Di sini ada hasil penelitian yang mendukung. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yunantia 2013 menunjukkan hasil bahwa secara parsial, yaitu pendapat 3 variabel independen yang digunakan, yaitu luas lahan, biaya tenaga kerja, dan umur, tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani tebu di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Di sini ada jumlah bibit. Dari hasil uji T yang dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, sehingga variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah variabel kentang. Dilihat dari koefisien regresi koefisien ini sebesar 4699,6, maka dapat disimpulkan bahwa jika petani menambah jumlah bibit, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat oleh petani sebesar 4699,6. Dan di sini adalah hasil penelitian yang didukung oleh Rohmianto 2006.
sini ada tenaga kerja. Dari hasil uji T yang dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dilihat dari koefisien regresi, koefisien ini sebesar 4,488,9, atau dengan kata lain, bahwa jumlah produksi tidak berpengaruh terhadap tenaga kerja. Itu ada hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kasturi. Yang keempat, pestisida. Dari hasil uji T yang dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga variabel pestisida berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Dilihat dari koefisien regresi, koefisien ini sebesar 0,3687, maka dapat disimpulkan bahwa jika petani menambah bibit, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat oleh petani sebesar 0,3687. Hasil penelitian ini didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Edi Suprapto. Pupuk dari hasil uji T yang dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga variabel pupuk tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Dilihat dari koefisien regresi, koefisien ini sebesar 89,886, atau dengan kata lain bahwa jumlah produksi tidak berpengaruh terhadap jumlah pupuk. Dan ini adalah hasil penelitian yang didukung oleh penelitian Akbar Habib 2013. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.